kita akan lanjutkan kegiatan kita pada sore hari ini, dan tentu kami dari kelompok 2, saya sebagai moderator akan menyampaikan peran daripada teman-teman kita yang berada di depan. Sebagai coach Ibu Dewi Rajak, Ibu Dewi Rafika, dan coach Pak Beni Mawe, observer Farida Manggas, dan yang menjadi materi kita pada saat ini yaitu penyusunan model ajar mata pelajaran bahasa Jepang pada kurikulum Merdeka. Bapak Ibu, marilah kita saksikan bersama. Pusing, galau, stres. Ibu kepala sekolah. Oh iya, begini ada apa? Jatuh di pintu kan? Begini. Begini. Minta waktu sebentar Bu. Oh iya, silakan Pak Beni. Apakah mengganggu? Dulu lah. Bisa dulu ya. Makasih Bu. Begini Bu, saya pusing Bu, stres. Begini Bu, ini kan kita mulai memasuki tahun pelajaran baru Bu. Nah, pasti kan Ibu akan lagi di akhir nanti tentang pembuatan modul ajar atau yang dulu dinamakan RPP Bu ya. Gitu ya Bu ya. Nah begini Bu, saya kesulitan membuat RPP khususnya pada CP Bu. Nah, saya sudah bertanya-tanya tapi tetap saya sulit sekali untuk membuatnya. Saya sekarang maunya ketemu dengan Ibu. Kira-kira saya mendapat solusi atau gimana? Dari hal yang Bapak Tutup sampaikan pintu, itu, stop. dari Bapak Silau. memiliki permasalahan terkait Silau, tutup bagaimana pintu. penyusunan modul ajar pelajaran bahasa Jepang. Bahasa Jepang Bu, iya betul Bu. CP ya. CP Bu. Ya. Baik. Kalau dilihat dari permasalahan itu, sepertinya kondisi ideal yang Bapak Beni inginkan seperti apa? Saya menginginkan Bu, karena ini fase E, saya ingin supaya modul ajar saya itu bagus pada waktu diajarkan, begitu Bu. Siap. Itu yang diinginkan ya. Ya selain bagus, efektif dalam pembelajaran Bu itu. Jadi saya mau supaya urutan modul ajar itu tersusun secara bagus, secara baik, supaya pada waktu saya mengajarkan kebetulan Bu, anak-anak yang fase ini bandel benar Bu, saya menemui kesulitan Bu, sehingga saya berharap saya akan menyusun modul ajar yang baik supaya pembelajaran akan jadi menyenangkan, begitu kira-kira Bu. Jadi itu situasi ideal yang Bapak Beni harapkan. Yes, begitu Bu. Sekarang kondisi yang terjadi saat ini yang Bapak Beni rasakan apa? Yang saya rasakan sekarang Bu, saya tidak bisa merumuskan CP itu Bu. Itu salah satunya, masalah saya itu stres saya Bu. Karena CP-nya itu dengar-dengar ya, untuk melengkapi RPP, ya CP ini yang paling penting Bu. Begitu kira-kira. Pak ya. Gitu, iya, gitu. Kalau saya suaranya hitung ya, dari sekarang, kondisi tidak ideal. Dari sekarang kalau saya tahu dari skala 1 sampai skala 10, posisinya Pak Beni itu di mana? Di posisi 4 kira-kira begitu. Ya. Oke, baik. Kasihan. Iya, tadi kan Pak Beni datang menawarkan percakapan. Jadi apa yang Pak Beni inginkan di akhir percakapan kita ini?
Saya ingin supaya mendapatkan gambaran karena apa? Saya juga pernah dengar itu, pernah baca di PMM Bu, tapi saya belum paham benar itu. Apakah yang tertulis itu betul atau gimana ya? Nah, kalau saya tidak salah dengar Bapak untuk PMM. Ya betul. Berarti dari permasalahan yang ada, hal apa saja yang Bapak lakukan agar situasi ideal yang Bapak inginkan itu tercapai? Apa sih yang sudah Bapak lakukan? Selain saya membuka PMM Bu, saya juga melihat di TikTok Bu. Kemudian ada juga di media sosial, tetapi urutan di sana Bu, kayaknya belum lengkap sesuai keinginan saya begitu Bu. PMM tadi saya. Ya, PMM ada di TikTok, ada di video. Apa yang Bapak lakukan di PMM? Di PMM saya membuka tentang bagaimana membuat modul ajar. Tapi itulah, saya membuka-buka lagi dan apakah kira-kira Bu di PMM itu lengkap semua ya? Kalau kita membuka ya? Bapak tadi sudah mengatakan membuka PMM. Apa saja yang Bapak lakukan? Saya melihat tentang cara mengajar yang baik, tentang P5, tersimat tentang cara menyusun modul ajar itu. Di dalam PMM ada juga cara menyusun modul ajar. Iya betul. Ya, berarti ada cara membuat, berarti ada videonya. Ada Bu. Oke. Selain PMM, selain Bapak lakukan untuk mengatasi permasalahannya apa saja? Saya banyak membaca literatur juga Bu. Tapi ya begitu juga, belum paham betul. Selain literatur, Selain literatur, kemudian ada video apa namanya ya? Video mengenai pembelajaran itu Bu. Pembuatan RPP begitu kira-kira. hal-hal yang lain yang Bapak lakukan? Yang saya lakukan yaitu berusaha bertanya kepada teman sejawat, tapi hasilnya juga belum memuaskan. Berarti Bapak sudah melakukan KPMM, kemudian video, bertanya dengan sejawat, masih belum puas juga. Iya. Apa lagi yang Bapak lakukan agar keinginan Bapak itu tercapai? Saya sih selain bertanya sama ibu juga saya ingin bertanya kepada teman saya guru penggerak, tapi memang belum ada waktu Pak Bu. Saya ketemu dengan beliau. PMM apa saja yang Bapak belajar? Nah, kembali lagi Bu, yang di PMM itu tentang membuat rumusan CP. Kan CP itu dibuat dalam satu fase ya. Dulunya itu identik dengan kompetensi dasar, dan itu hanya membuat untuk satu materi, tapi ini kan membuat untuk satu fase. Nah, itulah yang membuat saya bingung bagaimana merumuskan supaya RPP itu menjadi baik, supaya dalam pembelajaran itu jalan ya, pembelajaran yang baik kepada siswa. Begitu kira-kira Bu. Jadi Pak Benny kan dari apa yang Bapak sampaikan, Bapak sudah mempelajari pelatihan mandiri terkait penyusunan modul ajar Iya, ya PMM. Sekarang masih bingung juga. Iya. Jadi bingung. Untuk mengatasi kebingungan Bapak, apa hanya sampai di situ? Apa lagi yang Bapak lakukan? Apakah saya bisa mengikuti workshop begitu ya? Di luar sekolah saya, bisakah? Atau IHT begitu Bu? Mengikuti begitu kira-kira atas izin dari Ibu nanti. Kalau menurut Bapak itu baik? Ya. Oh, makasih Bu. Saya berharap Bu di nanti Bu, setelah saya memahami semua itu, saya akan mengajar dengan baik setelah tersusun dengan rapi. Ibu mengingatkan saya tentang bahwa saya sebetulnya sudah pernah membuka PMM, tapi saya lupa Bu. Saya sudah pernah membuka-buka video, tapi itulah Bu. Jadi ini sepertinya mengganggu waktu Ibu saja ya. Saya tidak merasa terganggu. Oke, tadi Bapak sudah menyampaikan belajar PMM, kayaknya sudah Habis mau 10 menit. kira-kira Bapak bisa simpulkan? Jadi saya Apa yang menjadi solusinya? berarti Bu, saya simpulkan dari
percakapan kita tadi bahwa saya harus lebih lagi membuka PMM, mempelajari isinya, kemudian mengamati betul isi video atau apa namanya ya, tentang pembelajaran tutorial membuat CP lagi, mungkin begitu Bu. Oke, jadi dari yang Bapak sampaikan itu kayaknya ini rencana yang mau Bapak lakukan ya. Iya siap begitu. Kapan kira-kira Bapak akan melakukan rencana yang telah Bapak sampaikan kepada saya? Secepatnya Bu, sebelum tahun pelajaran baru dibuka. Ini kan Bapak sudah melakukan komitmen bahwa akan melaksanakan itu sesuai rencana Bapak. Dari percakapan kita ini, pembelajaran apa ya Pak Denny dapatkan? Yang saya dapatkan sini ternyata kita harus belajar lagi. Kita harus belajar dari siapa saja boleh, dan mengamati betul isi suatu tutorial atau video, atau melihat teman sejawat yang RPP apa modul ajarnya yang lebih baik, mungkin dari situ ya. Tapi itu tidak salah ya Bu ya? Menurut Pak Denny? Tidak. Bicara lagi ya, kita Ya cukup Bu, makasih Bu atas waktunya Bu. Oh ya, terima kasih. Ini Pak Denny. Udah makasih Bu. Terima kasih. Langsung komennya langsung. Coba tes. Nah. Coba tes. Nah. Itu dia bisa. Sorry Bu, sudah membelakangi. Sudah Sini saja. original saja. Sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya sebagai observer di sini dari kelompok 2. Tadi Bapak Ibu sudah menyaksikan penampilan kami, karena kami mempraktikkan coaching dengan alur tirta, diawali dengan tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Setelah melihat percakapan tadi, memang Bapak Ibu kalau kita lihat sudah sesuai dengan alur tirta, di mana di situ ada percakapan tentang yang akan dicapai setelah percakapan ini. Itu menandakan itu rencana yang akan dicapai atau tujuan yang akan dicapai. Kemudian ada identifikasi. Memang identifikasi ini ada di setelah rencana aksi. Muncul lagi di situ ada yang identifikasi itu menanyakan kapan. Maksudnya setelah tujuan, kemudian ada identifikasi menanyakan kapan akan dilaksanakan. Tetapi sebelumnya ada percakapan yang telah dilaksanakan oleh kemudian ada juga rencana aksi, banyak sekali yang disampaikan. Memang di situ terlewatkan kombel ya, komunitas belajar harusnya ada juga di situ. Tetapi kelompok kami sudah menyampaikan rencana aksi belajar dari literatur yang ada, kemudian pembelajaran di PMM, ada video-video pembelajaran juga, kolaborasi dengan teman-teman, melihat FTP yang sudah ada, itu sudah ada dalam percakapan. Kemudian terakhir tanggung jawab, komitmen sudah disampaikan oleh coach dan coach menanyakan juga kesimpulan maupun solusi, dan coach juga sudah menyampaikan kesimpulan dengan solusi yang disampaikan oleh coach sudah menyampaikan kesimpulan dan solusi. Mungkin ini dari kami kelompok 2 mengenai pengamatan dari saya. Terima kasih. Bapak Ibu, ya Bapak Ibu, demikianlah tadi penampilan daripada kami dari kelompok 2, dan tentu kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan-kekurangan yang ada, dan dari saat ini juga kami berharap supaya tidak ada masukan atau mungkin sanggahan daripada teman-teman sekalian, karena masih ada kelompok-kelompok yang lain. Terima kasih banyak.
Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi dari teman-teman sekalian. Demikian kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.